Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi kasus kekayaan Kota Bogor. Boleh dilanjut? Nah, kita memilih tema 1 adalah hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan partisipasi pemandu wisata dalam pengelolaan kampung wisata Cinangneng. Boleh dilanjut? Nah, permasalahannya adalah kegiatan wisata di Kampung Wisata Cinangneng yang satu ini cukup unik karena agrowisata dipadukan dengan wisata budaya. Kampung wisata yang dikelola oleh Hester Basuki di kawasan Desa Cinangneng ini melibatkan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya agar dapat mengoptimalisasikan kemampuan yang dimiliki. Keberadaan Kampung Wisata Cinangneng ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan mendasar yang dialami masyarakat sebagai alternatif mata pencaharian. Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan juga merupakan faktor keberhasilan dalam suatu program. Partisipasi dalam suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor-faktor sosial ekonomi. Boleh lanjut? Nah, aspeknya apa saja nih dalam sosial? Ada kondisi sosial responden termasuk dalam kategori tinggi karena tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SLTA. Dalam ekonomi, jumlah tanggungan keluarga responden yang ada di dalam kurang dari 3 orang, jumlah anggota tanggungannya berjumlah 20 jiwa, sekitar atau 66,67%, dan para pemandu wisata tidak hanya mendapatkan gaji pokok pada setiap bulannya, tetapi juga sering mendapatkan tips dari turis mancanegara. Dalam lingkungannya, tingkat partisipasi dalam pengelolaan kampung wisata Cinangneng, Desa Cihi dan Udik pada tahap perencanaan termasuk kategori tinggi dikarenakan para pemandu wisata sangat antusias sekali dalam mengikuti pengelolaan kampung wisata Cinangneng dari tahap mengambil keputusan untuk menjadi pemandu wisata dan seringnya menghadiri pelatihan pertanian dan bahasa yang dilakukan oleh pihak kampung wisata Cinangneng. Dalam teknologi yang digunakan sudah canggih sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dengan para pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Boleh lanjut? Nah, kesimpulan di sini adalah satu, kondisi sosial ekonomi pemandu wisata sekitar Kampung Wisata Cinangneng termasuk dalam kategori tinggi. Tingkat partisipasi dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng Desa Cihideng Udik pada tahap perencanaan termasuk kategori tinggi. Pada tahap pelaksanaan termasuk kategori tinggi dan pada tahap menikmati hasil tergolong tertinggi. Hubungan antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan partisipasi dalam pengelolaan kampung wisata Cinangneng antara lain sebagai berikut. Dengan menggunakan analisis tabel silang, cross table analysis, semua variabel faktor sosial ekonomi terdapat kecenderungan hubungan dengan partisipasi dalam pengelolaan kampung wisata Cinangneng. Sedangkan dengan menggunakan analisis range Spearman, terbukti bahwa ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi. Tema 2 akan saya bacakan. Pergerakan lutung Jawa Trachypithecus auratus pada fragmen habitat terisolasi di Taman Wisata Gunung Pancar, Bogor. Boleh lanjut? Permasalahannya, lutung Jawa termasuk satwa primata yang dilindungi oleh undang-undang dan populasi lutung Jawa diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 30% dalam satu dekade terakhir akibat penurunan kuantitas dan kualitas habitat serta tingkat eksplorasi yang tinggi. Tingkat ancaman semakin tinggi dengan masih maraknya perburuan liar terhadap lutung Jawa. Degradasi dan fragmentasi hutan secara langsung menyebabkan terjadinya isolasi habitat, penurunannya daya dukung alam serta meningkatkan efek tepi akibat dari semakin luasnya batas pinggiran hutan yang terbuka. Kondisi demikian sangat mengancam kelestarian populasi lutung Jawa dan satwa yang lainnya. Akibat perubahan habitat yang terus terjadi menyebabkan stabilitas ekosistem terganggu sehingga satwa harus melakukan adaptasi untuk bertahan hidup. Dan pada beberapa kasus menjadikan spesies tertentu terancam kepunahan. Taman Wisata Alam Gunung Pancar merupakan kawasan pelestarian alam di wilayah Jabodetabek. Kawasan Gunung Pancar merupakan bagian dari kelompok hutan hambalang yang tercatat sebagai habitat alami lutung Jawa. Aktivitas dan populasi manusia merupakan bagian dari
Hambalang. Terus meningkat pada daerah tersebut, akhirnya mendorong pertumbuhan area permukiman dan pertanian lokal di keliling kawasan hutan Gunung Pancar. Kondisi demikian telah mengakibatkan hilangnya koridor hutan yang menghubungkan kawasan ini dengan kelompok hutan Hambalang. Kondisi ini menyebabkan hutan Gunung Pancar menjadi semakin terfragmentasi dan terisolasi. Boleh lanjut? Di sini ada aspeknya. Yang pertama, aspek sosialnya. Rendahnya populasi lutung Jawa di Gunung Pancar dipengaruhi oleh fragmentasi, isolasi, dan gangguan aktivitas manusia. Kombinasi faktor tersebut secara langsung menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Dan dari lingkungan, Gunung Pancar sebagai fragmen habitat penting bagi satwa di sekitar kawasan hendaknya mendapat perhatian serius dalam kaitannya dan upaya konservasi satwa liar di Indonesia. Dari teknologinya, teknologi yang digunakan belum terlalu canggih. Selanjutnya dibacakan oleh Nur Farida. Ya, kesimpulan. Kesimpulannya, rendahnya populasi lutung Jawa di Gunung Pancar dipengaruhi oleh fragmentasi, isolasi, dan gangguan aktivitas manusia. Kombinasi faktor tersebut secara langsung menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Gunung Pancar sebagai fragmen habitat penting bagi satwa di sekitar kawasan hendaknya mendapat perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya konservasi satwa liar di Indonesia. Perlu adanya perhatian lebih terhadap kawasan TWAGP dan kantung-kantung habitat satwa yang mengalami fragmentasi dan isolasi sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan habitat dan populasi di masa yang akan datang sekaligus meminimalisir resiko kepunahan satwa yang meningkat di akhir-akhir ini. Selanjutnya, tema 3 yaitu hasil kekayaan alam Talas Bogor. Bisa dilanjut. Permasalahannya di Kota Bogor terdapat beberapa jenis talas seperti talas sutra, talas bentul, talas ketan, talas mentega, dan masih banyak lagi. Masa tanam yang tepat untuk tanaman talas Bogor adalah ketika musim hujan, karena talas dapat berkembang biak dengan sulur umbi, anakan, serta bagian pelapa daunnya. Namun, anakan tersebut perlu dibuang supaya induk tanaman ini dapat tumbuh menjadi besar. Masa umurnya sekitar 6 hingga 9 bulan. Tanaman talas Bogor sangat mudah dipelihara sehingga tidak perlu memerlukan waktu dan perawatan khusus. Sebenarnya tanaman talas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas pangan yang bernilai ekonomis tinggi. Sayangnya pamor talas masih kalah apabila dibanding dengan beras yang merupakan makanan pokok orang Indonesia. Saat ini pemanfaatan talas Bogor baru sekedar dijual dalam keadaan segar saja dan diolah menjadi lapis Bogor. Karakteristik kalau dilihat dari aspeknya, di sini ada 4 aspek. Yang pertama itu aspek sosial. Kota Bogor memiliki kaya akan pengetahuan dan menghasilkan berbagai macam makanan. Dari aspek ekonomi, dengan kekayaan alam, tanaman talas Bogor dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bogor karena dengan pemanfaatan talas Bogor yang dijadikan beberapa produk makanan. Sedangkan dilihat dari aspek lingkungan, Bogor terletak di indikasi geografis sehingga bisa membudidayakan tanaman talas. Kemudian yang terakhir, dilihat dari aspek teknologinya, yaitu teknologi yang digunakan canggih dan modern, sehingga perkembangan bisnis saat ini semakin pesat. Salah satu bisnis yang banyak berkembang saat ini, yaitu bisnis yang berbasis makanan dan minuman. Salah satunya seperti lapis talas Sangkuriang. Kemudian kesimpulannya yaitu Bogor memiliki kekayaan alam, contohnya tanaman talas. Bogor juga terletak di indikasi geografis karena talas Bogor yang dipandang hanya tumbuh di daerah Bogor. Tanaman talas juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan cara pengolahan suatu produk makanan atau minuman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.